Puji Tuhan, itu karena ada Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi sudut pandangan yang baru di dalam Tuhan ini sangat penting. Ya, Pak. Ini adalah webinar kita, temanya selalu berkelanjutan ya. Amin, amin. Kurang lebih 3 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar bahwa setiap orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus, yang telah percaya bukanlah manusia biasa ya. Mereka sudah diberikan oleh Tuhan, satu diangkat menjadi anak-anaknya, yang kedua diberikan kuasa, yang ketiga diberikan kemuliaan, dan yang ketiga menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Nah, bagaimana hal ini bisa terwujud? Tentu iblis tidak ingin tinggal diam, gitu ya. Dia akan berusaha dengan segala cara agar dia memberikan pandangan-pandangan yang keliru bagi semua orang Kristen, agar mereka melihat dan sudut pandang mereka bahwa mereka belum dipulihkan. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, bahwa Tuhan menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya. Itu luar biasa sekali, ya. Saya katakan luar biasa sekali. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi di zaman perjanjian baru, yaitu setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan, sudut pandang manusia sudah kembali kepada yang semula, ya. Bahwa mereka bukan lagi manusia biasa seperti manusia-manusia yang lain yang belum menerima Yesus Kristus, ya, yaitu kita katakan orang-orang dunia. Tetapi kita sudah menjadi orang-orang kerajaan surga, dan dikatakan Yesus yang paling istimewa itu adalah bangkit menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi garam dan terang jika saudara dan saya masih memiliki sudut pandang yang lama, gitu ya? Dengan tipu daya muslihat si iblis, merasa diri kita berdosa, merasa diri kita tidak berdaya, merasa kita tidak mampu, merasa kita ini, padahal Tuhan sudah memampukan kita, sudah memberdayakan kita, dan Dia ada tinggal di dalam diri kita. Oke, sebagai, ya, perlu kita catat di sini kenapa kita harus bangkit dan jangan tertipu, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini penting sekali saya katakan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu satu. Terus kedua, ya, sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, dan yang ketiga sebagai bait Roh Kudus sudah cukup memadai agar saudara dan saya bangkit, ya, menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara komunitas dimanapun kita berada, khususnya di tengah kegelapan dunia ini. Jika seandainya orang Kristen, ya, orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi milik punya Tuhan Yesus dan bait Roh Kudus sama saja seperti orang dunia, tentu tidak akan ada daya tariknya. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Oke, kita akan melihat slide pertama ini, saya berikan gambar yang cukup dahsyat bahwa di mana Yesus mengajak kita, memanggil, "Bang, ayo bangkit," ya. Dan di gambar kiri itu harus saling membantu dan kita menjadi seorang pemenang, ya. Artinya sesuatu hal yang bisa kita raih bersama Tuhan karena janji-janjinya yang sudah disediakan. Nah, baik, mari kita lihat bersama-sama. Saya buat pengantarnya di slide kedua. Yohanes 10 ayat 10 ini memberitahukan dari sudut pandang kita dari perjanjian baru, ya, saat ini, bahwa pencuri atau si iblis itu datang hanya untuk mencuri. Itu kata Yesus, ya. Jadi ini satu peringatan, mengingatkan saudara dan saya di dalam Kristus bahwa pencuri, ada pencuri, yaitu si iblis. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, dan aku datang, itu Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Artinya, gitu ya, iblis sudah berhasil mencuri, membunuh dan membinasakan banyak manusia dengan pola pikir yang katakanlah dengan intimidasinya, dengan ketidakberdayaan dan sebagainya. Nah, karena memang iblis ini dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44b, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia atau di dalam iblis ini tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ciri khas dari si iblis ini adalah mendustai. Gitu ya, mendustai. Hal-hal yang nampaknya benar pun bisa dibuatnya, diplesetkannya menjadi hal-hal yang keliru sehingga saudara terjebak. Nah, gambar ini hanya pengantar saja supaya saudara lihat, karena kita tidak di topik ini, tapi untuk memberitahukan bahwa ada malaikat yang memberontak, yaitu kita katakan Lucifer kalau kita melihat di dalam
Yesaya 14 ayat 12 ya, dikatakan di situ bahwa dia itu telah jatuh. Ya, nah bahkan Yesus sendiri melihat bahwa dia sudah jatuh. Nah, gambaran itu menyatakan, bisa kembali lagi ke slide 2, Pastor, ya. Di situ gambaran itu menyatakan bahwa ketika bumi ini diberikan, saya buat lingkaran gitu, ya. Saya buat lingkaran biru, itu dia melihat, dia semua melihat kejadian-kejadian manusia diciptakan. Nah, entah apa ada di dalam benaknya dia, ya. Dia akan segera melakukan serangan-serangan agar manusia itu jauh daripada apa yang direncanakan Tuhan. Saudara tahu ketika Tuhan menciptakan manusia luar biasa sekali ya. Segala fasilitas disediakannya di Taman Eden. Satu taman dibuat khusus untuk manusia. Wow, luar biasa. Agar manusia hidup di Taman Eden dengan bahagia, beranak cucu dan sebagainya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh si iblis. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ya, maka dia mulai bermain. Saudara tahu, ya perhatikan ini, kita mulai lihat masalah yang pertama. Ini case yang pertama, yaitu case Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita melihat selirik saja mengenai perjanjian lama ini, kejadian manusia yang pertama ini dari sisi perjanjian baru, kita sekarang di dalam Kristus. Jadi jangan melihat case yang ada di dalam kitab Kejadian ini dari sudut pandangan perjanjian lama. Ya, kisahnya dalam perjanjian lama, tapi sudut pandang kita adalah dalam perjanjian baru. Oke, iblis berkata kepada Hawa, ya dalam kitab Kejadian 3, kalau saudara baca, saya hanya ambil ayat keempat, secara ringkas saya katakan, iblis berkata kepada Hawa bahwa tentu Tuhan berfirman, gitu ya. Semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Lalu Hawa mengatakan, oh tidak, ya. Ada satu pohon yang nggak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau itu dimakan, kami akan mati. Kira-kira begitu. Tetapi, nah ini dia katakan, tetapi iblis berkata, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ya, ini dia mulai menyesatkan, dia mulai menipu. Ya, dia mulai menipu, mulai pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Tetapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Gitu ya. Dan dia mulai mendustai. Ayat 5 dikatakan, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini suatu tipuan yang luar biasa. Ya. Saudara perhatikan baik-baik ini, dia bermain dengan firman juga. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak dijelaskan dengan benar, ya, maka akan jadi keliru. Nah, ya, iblis ini tukang buat-buat keliru. Nah, lalu, ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Hawa itu melihat buah itu. Ya, itu gambarnya, dia melihat buah itu dan memberikan pengertian menarik sekali. Ya, lalu dia makan. Nah, ketika dia makan, dia jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Itu saudara tahu betul. Ya, Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Manusia sudah jatuh dalam dosa di sini. Nah, ketika dia makan buah ini, perhatikan baik-baik, dia adalah seorang penolong, tetapi justru dia sekarang memainkan permainan yang berbeda. Lalu Hawa, si penolong ini memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam, dan Adam memakannya. Gitu ya. Nah, akibatnya saudara tahu persis bahwa mereka yang diciptakan seperti Tuhan ini ya masih bisa tertipu, seakan-akan mereka akan menjadi seperti Tuhan kalau memakan buah ini. Lalu akhirnya mereka diusir. Nah, pernyataan yang penting di sini adalah ya melalui case ini, jika Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus saat ini masih tertipu oleh si iblis. Ya, masih tertipu oleh si iblis. Sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, Anda sebagai penolong, ya Anda memainkan peran menjatuhkan suami atau rumah tangga Anda menjadi berantakan oleh karena melakukan pelanggaran dosa dan diusir, kehilangan berkat dari Tuhan, saya mengatakan kepada yang sesuai dengan firman Tuhan, bangkitlah. Ya, bangkit dan jangan mau tertipu lagi. Artinya, melalui Yesus Kristus, semua dosa dan kesalahan di Taman Eden ini sudah diselesaikan. Amin. Dan saudara tidak boleh lagi tertidur, saudara tidak boleh lagi merasa terperdaya apapun sebabnya. Mungkin saudara berkata sebagai seorang istri atau seorang ibu, saya sudah salah dalam rumah tangga saya. Atau seorang suami, seorang bapak berkata, saya sudah keliru dalam memimpin rumah tangga ini. Lalu, kesejahteraan yang selama ini ada di dalam rumah tangga, itu sepertinya hilang. Saudara banyak kehilangan, seperti Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, taman yang membawa kebahagiaan saudara hilang. Ini iblis ini dia curi kebahagiaan saudara, kebahagiaan cinta saudara, hubungan yang akrab di antara saudara itu diambil oleh si iblis. Ya, dan dia ingin hancurkan rumah tangga Anda. Nah, oleh sebab itu saat ini saya katakan bangkit.
Dan jangan mau tertipu lagi, karena Yesus sudah menyelesaikan. Ini case 1, karena nanti kita akan melihat secara detail. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Case yang kedua. Ya. Case yang kedua ini perlu saudara perhatikan. Ini adalah kasus anak sulung. Ya, anak sulung itu bernama Kain. Ketika Hawa melahirkan Kain, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh pertolongan Tuhan dia telah melahirkan. Ini anak sulung Kain. Dan ada saudaranya bernama Habil. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah satu peristiwa. Jika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi mengalami seperti apa yang dialami Kain, yaitu saudara merasa kecewa, karena saudara merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, atau harapan saudara rasanya tidak dikabulkan, tetapi orang lain dijawab oleh Tuhan, saudara merasa marah, ada sesuatu yang menimbulkan masalah dalam hidupmu, engkau tidak terima, engkau kecewa, engkau marah, gitu ya. Lalu mungkin engkau melakukan sesuatu hal ya dalam kemarahanmu itu. Katakanlah seperti apapun alasannya ya yang belum kita ketahui dengan pasti, seperti Jenderal Bintang 2 tersebut, dia melakukan pembunuhan berencana seperti Kain melakukan pembunuhan berencana kepada Habil. Saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, ya, perhatikan case ini apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Jika saudara dan saya oleh karena suatu masalah dalam hidup ini menjadi emosional, ya, menjadi hati panas dan muka muram, lalu saudara tidak mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan atau gagal, gitu ya. Kata Tuhan dalam ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya, dengan berbuat baik, Anda akan meredam segala kemarahan. Hati yang gembira itu adalah obat. Gembira itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dikatakan di sini dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi ternyata maaf Bapak Ibu, saudara misalnya gagal, seperti Jenderal Bintang 2 itu gagal. Saya mengatakan di sini di dalam nama Tuhan Yesus, engkau jangan sampai terpuruk, engkau jangan sampai hancur, engkau jangan merasa semuanya sudah tak ada lagi artinya, walaupun engkau kehilangan apapun. Mari saya katakan di sini, bangkit dan jangan tertipu. Amin. Karena apa? Karena peristiwa di Taman Eden ini, adik-adik, Kain dan Habil ini, pembunuhan ini juga sudah diselesaikan oleh Yesus di Kalvari. Dia sudah mengampuni segala dosa dan saudara. Sehingga saudara harus bangkit, memperbaiki diri, dan jangan tenggelam. Karena saudara bukan manusia biasa di dalam Kristus. Walaupun mulai saat ini, jika emosi saudara mulai bangkit, segera saudara meredakannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak terulang lagi. Ini kasus daripada Kain dan Habil. Nah, kita lihat kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, ya, ini adalah di mana Ayub dari tanah Uz. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara membuka sekilas di dalam Wahyu, gitu ya, dalam kitab Wahyu itu, ya, dicatat ada sebuah catatan yang sangat penting dikatakan Yesus, ya, melalui Yohanes di Pulau Patmos, yaitu yang tercatat di dalam Wahyu 12, ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita. Artinya, ketika itu memang ya dalam peristiwa Ayub ini Tuhan bertanya, karena ada waktu itu iblis juga datang. Dia bertanya, apakah engkau melihat Ayub? Tidak ada seorang yang baik seperti Ayub. Lalu iblis melakukan satu dakwaan. Di dalam ayat 1, ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Dia mendakwa. Dia mulai ya, kalau seandainya dibuat seperti ini, apakah? Lalu Tuhan menjawab, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya di sini, sekalipun Tuhan mengizinkan si iblis untuk menyentuh Ayub dan keluarganya, tapi ada batas-batasnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu persis di situ. Pertama sekali dia kehilangan hartanya. Lalu dalam waktu yang sama kehilangan anak-anaknya. Lalu masuk akhirnya ya tubuhnya sakit penyakit. Tetapi akhirnya istrinya yang tidak tahan. Kita lihat di dalam Wahyu, dalam Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya merasa rasanya tidak ada kesalahan yang saya buat, tidak ada dosa yang saya buat, sehingga tidak ada unsur sebab akibat dalam hal ini. Tetapi kenapa kok masalah hidup saya terjadi hal ini? Dalam rumah tangga saya, dalam bisnis saya, dalam apa saja yang sedang saya lakukan, kenapa mengalami yang kelihatannya saya dihukum Tuhan? Gitu ya. Seolah-olah Tuhan meninggalkan saya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Inilah yang kita harus ketahui di dalam kisah Ayub ini. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 10, ingat pencobaan-pencobaan yang kamu lalui itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kamu. Tuhan tidak pernah mengizinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Akhirnya Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau hanya bisa menerima, atau apakah kita hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan, dan tidak bisa menerima yang buruk. Nah, ini yang membuat dia bangkit. Akhirnya kita tahu persis, ya, melalui kasus Ayub ini, yang dia katakan hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi melalui peristiwa ini dia berjumpa dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, ya. Lalu dia menarik kata-katanya dan dia akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dia bangkit dan dia menjadi lebih kuat dan berkat-berkatnya juga menjadi jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah pelajaran dari Ayub yang sangat menarik. Kita lihat kasus selanjutnya. Ini adalah ketika Yesus. Jadi saudara harus tahu, jangan lagi bertanya misalnya, apa memang benar Tuhan ada iblis? Apa Pak Pendeta, apakah ada memang iblis? Di dalam Alkitab sudah diceritakan memang ada iblis. Nah, ya, ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia di padang gurun, iblis datang mencobai dia. Lalu berkatalah iblis kepadanya dalam Lukas 4, jika engkau anak Tuhan atau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, karena dia memang sudah puasa 40 hari 40 malam, tentu perutnya lapar. Sebagai anak Tuhan yang punya kuasa, tentu dia bisa merubah batu apapun menjadi roti sesuai yang dia butuhkan. Tapi yang menarik di sini, dia tidak meladeni, ya, tidak meladeni apa yang dikatakan si iblis, sekalipun itu kelihatannya nyaris-nyaris atau mirip-mirip firman Tuhan. Bahkan dalam pencobaan kedua dan ketiga dia kutip ayat firman Tuhan. Tapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya di sini memberikan gambaran, saudara dan saya hanya bisa mengatasi dan bangkit dan tidak tertipu jika saudara menghadapi si iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan itu adalah jawaban dari semua masalah yang kita hadapi. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah persoalan yang dialami oleh Simon Petrus, supaya Bapak Ibu tahu persis bahwa iblis ini memang tak pernah diam. Nah, bisa-bisa saja saudara dan saya sedang, telah, atau akan mengalami hal-hal yang sama dalam bentuk yang berbeda. Sehingga saudara jangan menjadi lemah, tapi tetap menjadi bangkit, ya, dan menjadi lebih kuat. Nah, Tuhan Yesus sendiri jelas berkata kepada Simon, ya, dalam Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara bisa saja bertanya, kenapa Tuhan tidak membatalkan saja hal ini? Ya, kenapa dia biarkan? Nah, itulah istimewanya bahwa Tuhan itu mengetahui persis bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Apalagi nanti kelak setelah kedatangannya, semua murid-muridnya orang percaya kepada dia bukanlah manusia biasa. Mereka adalah anak-anak Tuhan, diberikan otoritas, kemuliaan, dan menjadi garam dan terang. Sehingga kalau mereka tidak lolos melalui sebuah proses ujian, maka mereka tidak lulus uji. Kualitasnya sangat diragukan. Nah, tetapi janji Tuhan di sini, ya, tetapi dikatakan Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Saudara dan saya harus mencatat baik-baik, apapun persoalan yang saudara sedang hadapi saat ini, ingatlah Tuhan sendiri telah berdoa untuk saudara. Ya, agar saudara mampu melewati setiap masalah dan tetap bangkit, bahkan untuk menjadi lebih kuat. Dan dikatakan Yesus kepada Simon, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada muridnya yang dia kasihi ini, ya, apakah engkau mengasihi aku daripada semuanya? Sampai 3 kali, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Oh, luar biasa. Dia dipulihkan. Artinya dia tidak pernah ditinggalkan. Jika saudara dan saya menghadapi suatu masalah, percayalah, pertanyaan yang sama juga akan dia ingatkan. Dia sebut nama saudara dan saya, dia sebut nama saya, Dr. Saud. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi aku. Aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan pasti memulihkan semuanya.
Dia akan memberikan kekuatan, dia akan mengangkat kita kembali, dia akan menempatkan kita bagaimana seharusnya sebagai garam dan terang. Itu yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus, sehingga Petrus ketika pencurahan Roh Kudus, ya, dan dia berkata, dan dia berkhotbah, 3.000 orang langsung menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia di pintu gerbang Allah, dia berkata, dia di pintu gerbang bait Tuhan, dia berkata kepada orang yang lumpuh sejak kecilnya, "Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalan." Bahkan ketika mereka diancam oleh para perwira-perwira pada masa itu, mereka berkata, "Silakan pilih, taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Kalau kami taat kepada Tuhan." Dan mereka luar biasa, ya. Mereka tidak menjadi lemah. Nah, kita lihat slide selanjutnya, kita akan masuk, ya. Mengapa kita harus bangkit? Seperti saya katakan tadi, di dalam kitab Wahyu sudah dikatakan bahwa pendakwa-pendakwa ini, si iblis ini sudah dikalahkan. Amin. Sudah dikalahkan. Artinya semua bentuk tipu daya muslihat si iblis dalam diri saudara sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tinggal saudara sekarang itu tinggal mengalahkan si iblis dari kehidupan sehari-hari. Ujungnya sudah selesai. Maut itu sudah dikalahkan. Ya, tinggal saudara sekarang jangan lagi sama dengan orang-orang yang belum menerima Yesus. Belum di dalam Tuhan. Makanya di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia atau si iblis oleh darah anak domba. Ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya ini bicara mereka begitu sungguh-sungguh, tidak tergoyahkan. Ketika mereka ada masalah, baik itu masalah apapun, sakit, penyakit, mereka akan berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bangkit." Karena Yesus sudah menyelesaikannya di Kalvari. Ya, maka saya mengatakan sakit penyakit saya, masalah saya ini sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau iblis mendakwa ya dengan segala cara, kalahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus Kristus. Aku perintahkan engkau pergi. Kalau dikatakan tidak mungkin, engkau akan mengatakan terus, begitulah yang terjadi. Saudara akan tetap bilang amin, amin, bahwa di dalam Yesus hanya ada ya. Ya, maka kehidupan saudara dan saya akan berubah. Ya, kita tidak akan sama menjadi orang dunia. Mereka mungkin banyak masalah, tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka goyah. Ya, mereka pergi ke sana kemari. Kita tetap datang dalam Tuhan dan kita dapat menyelesaikan masalah itu. Kita lihat slide selanjutnya. Ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan karena memang pendakwa si iblis ini sudah dikalahkan, makanya Rasul Paulus menulis surat di Efesus. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Artinya tanpa saudara bangun dan bangkit mengatasi persoalan saudara dengan ya keselamatan dan pendakwa itu sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus, maka engkau tidak akan menerima kemenangan. Perekonomianmu akan tetap seperti itu, kondisimu tetap sakit, kehidupanmu akan tetap susah, masa depanmu tidak akan cerah. Seakan-akan saudara mengatakan ini kehendak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberikan kepada saudara dan saya hidup dan dalam segala kelimpahan. Hidup artinya memiliki kemampuan keluar dari masalah itu dan bangkit menjadi garam dan terang. Itu artinya kelimpahan. Saudara menjadi bangkit, menjadi garam dan terang. Itu artinya kelimpahan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bisa menggarami orang lain, bisa menerangi orang lain, bisa menjadi saksi bagi orang lain, bisa menjadi contoh orang lain. Mengapa hal ini? Karena kata Rasul Paulus di dalam suratnya Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya kalau kehidupan kita masih lemah dan tak berdaya? Bagaimana kita bisa melakukan hal ini semua kalau kita misalnya ya menjadi putus asa dan pasrah seakan-akan itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih, arti garam itu adalah bahwa saudara memiliki arti bagi orang lain. Arti garam, arti terang itu adalah bahwa saudara bisa membawa orang lain dari kondisi yang tidak mengerti, mereka menjadi mengerti, yang tidak ada jalan keluar, memiliki jalan keluar. Itu artinya terang. Ya, sehingga orang lain itu akhirnya keluar, seperti saudara dan saya keluar dari masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat slide selanjutnya, agar saudara dan saya semakin bangkit.
Oleh sebab itu apa yang harus saya lakukan, Pak? Kira-kira begitu. Ini firman Tuhan. Oleh sebab itu hanya satu langkah yang Tuhan tetapkan melalui dalam Yakobus 4 ayat 7, dia buat kesimpulan. Karena itu tunduklah kepada Tuhan. Artinya, saya katakan gini, karena itu taatilah kebenaran firman-Nya. Karena itu ambillah dan terimalah semua karya Kristus di Kalvari. Amin. Ya, yang dia berikan, ambil semuanya. Itu berarti kau mentaatinya. Jangan biarkan dirimu itu terperdaya oleh si iblis. Lalu setelah engkau ambil, ketika iblis mendakwa kamu, lawan dia. Ya, perintahkan dia pergi. Dalam bentuk apa? Penyakit, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Kemiskinan, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Kuasa-kuasa gelap yang mau menghambat segala sesuatu, aku perintahkan pergi dalam jalan hidupku. Maka saudara akan hidup berkemenangan. Nah, untuk bisa saudara dan saya benar-benar gitu ya, tunduk dan melawan si iblis, maka kita akan memperbaiki diri kita. Nah, perhatikan ayat 9 ya. Saya putar ayat ini supaya saudara saya mengerti. Kenapa ayat 7 dulu, Pak? Ya, supaya kalau saudara mau tunduk, pertama sekali ayat 9, saudara harus sadari dulu kemalangan saudara. Amin. Waduh, saya sebagai anak Tuhan bukan anak biasa, ya bukan manusia biasa, sudah diberikan kuasa, diberikan kemuliaan sebagai garam dan terang, kok saya kok begini? Ini tidak sesuai. Lalu saya sadari, seharusnya tidak seperti ini, kira-kira begitu. Ya, nah ketika saudara merasa ya sukacita, ya walaupun begini nggak apa-apalah, lalu saudara harus sedih. Tidak harusnya seperti ini. Ya, kehidupan pribadi saya, rumah tangga saya, anak-anak saya tidak harusnya seperti ini. Kita merasa sudah cukuplah itu, ya nggak bisa berhasil ya paling tidak segini aja udah cukup. Saudara harus berduka, bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan saudara harus meratapi ini. Artinya, saudara harus merasa bahwa kondisi yang sedang saudara alami ini bukan dari kehendak Tuhan. Ya, saya sering ulangi lagi begini. Ya, saya suka membawa Markus 5 ayat 20 ini, ya. Wanita yang pendarahan ya 10 tahun, ya 12 tahun itu. Dia tidak mau menerima sekalipun pendarahannya tidak berhenti, uangnya sudah habis, sudah berobat ke sana kemari. Nggak mau dia terima, karena ketika dia tahu Yesus, dia bilang begini, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu dia berusaha, aku tidak terima kondisi seperti ini. Ya, harus, ini tidak boleh, saya ambil langkah. Nah, oleh sebab itu ayat 8, setelah saudara sadari bahwa ini bukan kehendak Tuhan, saudara mendekat kepada Tuhan. Amin. Bawa diri saudara mendekat kepada Tuhan, makin dekat. Lalu tahirkan. Kalau ada sesuatu dari perbuatan saudara yang nggak berkenan, ya yang berlanggar, saudara tahirkan. Saudara basuh dengan darah Yesus. Mohon ampun, ampuni aku Tuhan. Ya, seperti aku mengampuni orang yang bersalah. Ingat doa Bapa kami, ya, dikuduskanlah namamu. Ya, sucikan hati. Hati ini harus bersih. Tanpa ada dendam, tanpa ada rasa benci, tidak menuduh siapa-siapa. Ya, karena semua ini sudah diizinkan Tuhan, saudara terima. Baru saudara, aku akan taati firman Tuhan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Maka kalau aku sakit, maka aku perintahkan segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di dalam tubuhku, mau penyakit apapun itu dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Gitu, ya, aku harus bangkit. Aku tidak boleh menerima hal ini seakan-akan ini kehendak Tuhan. Begitu juga mengenai kemiskinan dan yang lain. Saudara harus berani mengambil langkah. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Setelah saudara mengambil ini, maka saudara jangan memberi kesempatan kepada si iblis untuk mendakwa saudara. Ah, mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Oh, ini mungkin sebab akibat karena saya berbuat dosa maka begini. Oh, ini mungkin karena leluhur saya, ya keturunan sekian ini butuhkan dan lain sebagainya. Saudara jangan berikan kesempatan itu masuk ke dalam diri saudara, pemikiran saudara. Jangan berikan kesempatan dia mendakwa saudara atau mau menghakimi saudara seperti dia mau mempengaruhi Hawa. Jangan sama sekali. Amin. Ya. Tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya percaya kebenaran firman Tuhan, ini ya dan amin. Maka saudara katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah kuasa darah Yesus, dan oleh kesaksian pernyataan yang saya katakan dalam mulut saya, bahwa pasti saya sembuh. Maka saya sembuh. Ya, kehidupan saya berkecukupan, maka saya berkecukupan. Apa saja persoalan, masa depan saya cerah. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, yang tadinya kelihatannya tidak berhasil, gagal terus ujian atau berusaha, dalam nama Tuhan Yesus pintu terbuka. Ya, jadi jangan saudara katakan mungkin ini sudah kehendak Tuhan, ini bukan bagian. Ketika saudara melawan ini dengan teguh, maka Tuhan bilang begini, ya.
Kenapa dikatakan, perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang mengalami masalah yang sama. Oke, ingat ayat 5 ya, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Tuhan, sumber segala kasih karunia, ingat, sumber segala kasih, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Perhatikan baik-baik, bahwa kamu dan saya sudah dipanggil untuk kemuliaannya yang kekal. Bukan main-main. Ya, saudara dan saya dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Bukan lagi mikir-mikir tentang dosa, kegagalan, tidak berdaya, manusia lemah. Tidak, membawa kemuliaan yang kekal. Dia katakan akan melengkapi engkau. Amin. Akan melengkapi engkau karena engkau melawan gitu dengan ya, dan melawan si iblis, tipu daya. Dan engkau sedang berusaha agar apa yang sudah karya Yesus di Kalvari itu terpenuhi dalam hidupmu. Tuhan akan melengkapi, lalu akan meneguhkan engkau, menguatkan engkau, dan mengokohkan engkau. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya cukuplah penderitaan ini sampai di sini saja. Itu artinya, ya, penderitaan itu harus selesai. Saya sengaja warnain warna pink di sini. Saudara harus perhatikan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya cukuplah penderitaan itu sampai saat ini. Ya, tidak untuk seterusnya. Jadi memang saya menderita oleh karena persoalan ini ya, tapi cukup sampai di sini. Kira-kira begitu ya. Tidak boleh lagi ke depan. Saya sudah cukup menderita untuk hal itu. Oleh sebab itu saya harus bangkit dan jangan tertipu lagi. Karena memang Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, ya silakan kita lihat slide. Dan akhirnya saudara, setelah saudara melakukan itu dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan di dalam kekuatan kuasanya. Karena memang dia sudah beri kepada saudara kuasa itu. Ya, seperti yang kita katakan di dalam ya webinar kita 3 minggu yang lalu, bukan manusia biasa. Saudara sudah diberikan kuasa, otoritas, dan kemuliaan, maka engkau harus melakukan itu semuanya. Engkau harus kuat karena engkau mempraktekannya. Nah, untuk menjadi lebih baik lagi, maka kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Tujuannya supaya kamu dapat makin mengetahui tipu daya muslihat iblis ini apa saja bentuknya. Nah, caranya adalah dengan cara mentaati. Jadi seluruh perlengkapan yang tercatat di dalam Efesus 6 ini, saudara nggak usah bilang ketopong, keselamatan, perisai iman, itu kita simpulkan menjadi satu, yaitu tunduk kepada Tuhan. Amin. Taati firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, ya A. Jangan pusing-pusing. Karena nggak perlu mempertimbangkan apa yang Tuhan bilang, ya. Yang penting itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang, amin, ya. Tuhan bilang oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan, iya. Ya kan? Kamu akan diberikan berkat secukupnya dalam doa Bapa kami, iya. Gitu ya. Akan diperbaharui dengan kemuliaan yang terus, iya. Nggak perlu. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa, iya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, iya. Taatin saja, ya. Maka iblis itu akan lari daripadamu dan hidupmu ya akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai slide penutup, ya, perhatikan di sini. Jadi bangkitlah, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah si iblis. Jadilah pemenang dan jangan berikan kesempatan pada si iblis menipu dirimu. Maka Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya dan engkau akan melihat hidupmu akan mengalami terobosan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ayo, saya katakan di sini, bangkit. Dan jangan tertipu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah sampai kepada kami. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini, kami mengambil langkah untuk bangkit. Dan jangan tertipu lagi. Karena kami tahu, Engkau sudah menyelesaikan semuanya di Kalvari. Engkau sudah mengaruniakannya, Roh Kudus-Mu ada beserta dengan kami. Sebagai anak Bapa, sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai bait Roh Kudus, hidup kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, yaitu menggambarkan kemuliaan Tuhan, menggambarkan bahwa diri kami menjadi orang-orang yang berarti di dunia ini untuk dapat menggarami, untuk dapat menerangi setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam dan melalui diri kami, melalui komunitas kami, melalui gereja kami, melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah the power of love semakin menyatakan cinta kasih-Nya kepadamu dan menjadi saksi di tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Ya, Ibu Tia, silakan Ibu Tia. Ya,
Baik, wow, keren, luar biasa ya. Terima kasih Dokter Saud buat firman Tuhannya yang luar biasa malam hari ini ya. Saya pikir tadi hari ini sudah komplit deh, mulai dari awal bagaimana manusia di Taman Eden, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian mengalami pencobaan Ayub ya. Pokoknya komplit sudah. Bangkit sampai dan terakhir harus menang, harus jadi garam dan terang ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya pikir kita semua diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan mungkin ada yang kurang jelas, atau ada mungkin yang mau bertanya dengan Dokter Saud. Oleh karena itu kami buka kesempatan untuk kita boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya atau raise hand ya. Kalau mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan malam hari ini? Saya. Ya, silakan. Ibu Maria udah buka mic. Ya, Maria silakan, Bu Maria. Shalom untuk kita semuanya. Terima kasih atas yang diberikan bagi kita. Ya, firman Tuhan sudah begitu jelas bagi kita semuanya. Bahkan mungkin ada yang kita belum mengerti, ada yang belum kita pahami. Ya, itu yang kita tanyakan. Ya, di sini saya mau bertanya, sebagai seorang istri yang tidak takut kepada Tuhan, pasti dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan sebagai sikap seorang suami pasti marah. Apa yang terhadap istrinya? Dan sikap apa yang kita harus buat bagi keluarga ini? Oke. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak. Ya, terima kasih Ibu Maria Kendek, Ibunda dari Papua ya. Puji Tuhan, sehat ya Ibu. Ya. Ya, amin. Jadi ketika seorang istri tidak takut Tuhan melakukan sesuatu hal yang dianggap tidak berkenan ya dalam hubungan suami istri ya dalam rumah tangga, tentu saja suami itu pasti marah. Ya, istilah marah ini lebih banyak pasti menegur, betul kan ya, menegur bahwa hal itu tidak berkenan kepada Tuhan dan bisa menimbulkan persoalan dalam hubungan rumah tangga atau anak-anak gitu ya. Dan secara meluas yang lainnya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Artinya menegur istri, ya, asal jangan menempeleng istri, gitu ya. Gara-gara itu memaki istri. Nah, tapi kalaupun misalnya itu sudah terjadi sekalipun, gitu ya, si suami bisa minta maaf, ya. Karena kadang-kadang kan nggak bisa direm, namanya sudah terjadi. Kalau belum terjadi, ya jangan sampai terjadi, kan gitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya harusnya minta maaf ya, kira itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama sekali kita memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan kepada istrinya ya terhadap masalah yang dia lakukan agar dia bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk ya sebagai penolong di dalam rumah tangganya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kepada suami pun kita juga memberitahukan kepadanya agar bisa ya mengerti tentang kekurangan istrinya, apa yang menjadi penyebab rumah tangga ini seperti itu, gitu ya. Kalau belum mengenal Tuhan, maka dibawa untuk lebih mengenal dalam Tuhan. Nah, terakhirnya tentu saja apa yang bisa kita lakukan, kita memberkati mereka. Amin, ya. Kita doakan mereka, kita berkati jauh lebih baik agar mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Nah, jadilah mentor bagi mereka yang mengarahkan mereka untuk lebih mengenal jalan-jalan Tuhan. Tidak mudah memang, itu sebabnya perlu mentoring, perlu keterbukaan. Ya, saya katakan tidak mudah, tetapi harus ada kebersamaan, ya, kebersamaan. Saya rasa itu, Tuhan Yesus memberkati. Maksud saya kalau istrinya selingkuh begitu, Pak Dokter. Oh. Kalau lagi terbuka kan makin sering makin enak ya gitu. Jadi
Jadi kalau istrinya selingkuh, nah saya katakan lagi kembali, kita sampaikan kepada istrinya bahwa perzinahan itu istilahnya ya, keren-kerennya kan selingkuh ya, tidak ada di Alkitab bahasanya itu. Nanti kalau ada bahasa sehari-hari yang ngetren mungkin ada bahasa ya kata-kataan seperti itu. Tetapi yang kita katakan di sini ya bahwa dia telah melanggar kekudusan dalam pernikahan ya, itu bisa menimbulkan masalah yang serius. Nah, ayat yang mana yang perlu kita bawa setidaknya adalah Ibrani ya, Ibrani 13 ayat 4 ya. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Nah, itu ya, kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa kalau seseorang melakukan selingkuh itu dia akan masuk dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Karena kan iblis itu seperti singa yang mengaum-aum kan, yang dapat menerkam. Jadi istrinya sudah diterkam, lalu nanti rumah tangganya bisa dihabisi oleh si iblis. Nah, kita kasih tahu kepada dia agar istrinya itu bertobat. Ya, bertobat untuk tidak mengulangi lagi, untuk menjaga keluarga ini ya di dalam Tuhan. Jangan sampai dirusak si iblis. Nah, dia berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan. Nah, lalu kalau ditanya yang tadi Ibu bilang karena ini selingkuh, wajar nggak suaminya marah? Ya wajar, gitu ya. Mudah-mudahan nggak diceraikan, Bu. Nanti kalau ditanya, Pak kan nggak boleh bercerai ya, nanti dia bilang kan zamannya Musa ya kan karena kekerasan hati perceraian akhirnya gitu. Nah susah ya. Jadi kita tidak bisa sampai jauh ke situ karena itu kembali lagi kepada manusianya ya, karena faktanya di negara-negara yang terus berkembang perceraian tidak bisa ditahan apalagi kalau ada perselingkuhan gitu ya. Karena kita tanya aja sama ibu-ibu inilah lebih penting sederhananya, Bu, misalnya ya. Kalau ada bapak suaminya selingkuh gimana perasaannya? Ya, kan gitu-gitu ya. Gitu. Apa langsung mau? Ah, cerai aja kita, ya. Lalu ada pendeta bilang, "Ibu jangan ceraikanlah suaminya, lah terima. Ah, bapak aja yang terima dia." Dia bisa bilang begitu. Bapak yang nggak merasakan sakitnya di sini. Nah, oleh sebab itu karena memang itu hal yang berat, jangan coba-coba lakukan. Amin. Ya, ibu-ibu udah senyum. Jangan coba-coba lakukan. Suami jangan coba melakukan seperti itu, istri juga jangan coba melakukan. Iya. Jadi Ibu Maria Kendek untuk hal ini memang perlu bimbingan yang ya pasangan suami istri, ya. Itu nanti mungkin di tema Pak Sutri. Tetapi yang kita katakan di sini sesuai dengan tema, bangkitlah, jangan mau terus di dalam kondisi perselingkuhan itu. Istri bertobat, ya, istri suami mengampuni, ayo bangkit. Ya, jangan tertipu, jangan sampai rumah tanggamu hancur gara-gara hal itu. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu perbaikilah dengan baik. Minta ada pembimbingnya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Oke. saya mau tanya ya. Bentar, Ya. Ibu Rosin. Oke, silakan Bu Ya. Rosin. Ini menyambung pertanyaan tadi ya, pertanyaannya Ibu tadi ya. Oh, ya kayaknya tertarik nih Pak, udah senyum-senyum tadi. Lanjut. Tadi sebelum webinar saya ditelepon sama teman saya dulu sampai panjang kata-kata panjang. Oh, saya akan webinar, dia bilang, oh saya juga gitu. Tapi saya nggak tunjukkan nama teman saya ya. Dia bilang kalau ada ayat yang boleh menentukan kalau ada misalnya misalnya suami selingkuh atau istri selingkuh, terus yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Ada loh itu ayatnya, nanti saya carikan, dia bilang gitu, saya lupa, dia bilang gitu. Apa benar itu ya? Kalau memang benar ada di mana ayatnya itu loh. Misalnya istri dilukai, maksudnya dilukai dalam istilah sampai berdarah-darah, mungkin itu loh. Ada itu, kalau mau menikah lagi boleh, katanya dia bilang gitu. Loh, kamu kok enggak dari dulu ngomong sama aku ketemu ya, saya bilang gitu. Kita kan udah kadaluarsa, saya bilang gitu. Gitu. Terus akhirnya saya putus. Pertanyaan Ibu apa? Pertanyaan Bu Rosin apa nih? Ya. Pertanyaannya, di mana ayatnya itu ada? Apa ayat bisa selingkuh gitu? Terima kasih Bu Rustin ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 32 ya, Matius 5 ayat 32 ya, berkata demikian ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya, kecuali karena zina. Ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan,
ia berbuat zina. Jadi gitu ya. Jadi pengertian di sini seakan-akan dikatakan bahwa perzinahan itu cenderung akan mengakibatkan perceraian. Ya, kira-kira seperti itu. Itulah sebabnya dikatakan jangan sekali-sekali berzina kalau sudah dalam pernikahan. Tetapi kalau itu terjadi oleh karena alasan tertentu, nah ini kita serahkan kembali kepada pasangan suami istri itu. Firman Tuhan tetap kita sampaikan. Karena kan yang menjalani kan mereka, ya, bukan kita. Kita kadang-kadang kan enaknya aja hamba Tuhan ngomong, Bapak sih enak aja ngomong. Coba Bapak yang mengalami itu kan repot nantinya. Ya, tetapi saya tetap mengatakan begini, silakan pilih. Kalau bercerai misalnya akan mengakibatkan keadaan jauh lebih buruk terhadap rumah tangga itu dan anak-anaknya, gitu ya. Nah, kalau mengampuni juga memang akan ada rasa sesak di dada, gitu ya. Gitu ya, ada sesak di dada tetapi bisa menahan kemungkinan untuk lebih hancur. Ya. Paling-paling yang hancur hatinya aja lah, ya. Nah, nanti pelan-pelan mengampuni ketika melihat pasangannya itu sudah bertobat makin baik, gitu ya. Nah, kadang saya ditanya, Pak, begini, Pak, bagaimana Pak, mereka ya tidak bercerai Pak, tapi istilahnya pisah ranjang. Ya lebih bagus pisah ranjang lah daripada ribut-ribut, ya, tidak sekamar. Nanti kalau tapi Pak, pisah ranjang itu kan nggak bagus ya, nanti kalau ranjang mereka satukan lagi itu urusan mereka lah. Kita nggak usah ikut campur di situ, istilahnya begitu. Tidak semudah itu, kan gitu ya. Tetapi kita tetap memberitahukan, coba pertimbangkan dengan baik. Nah, kalau sudah mereka pertimbangkan memang dengan baik, mereka akan memilih tetap bersama atau mereka tetap tidak bisa terima bercerai, yaitu keputusan mereka, ya. Kita tidak terlibat di dalamnya. Tetapi kalau ditanya, Pak, berapa banyak persentase kegagalannya? Lebih besar persentase kegagalan. Karena besarnya persentase kegagalan itulah jangan coba-coba berzina, ya, atau selingkuh. Itu tujuannya begitu. Karena itu akan hanya merusak hubungan suami istri dan keluarga. Saya rasa itu ya, Bu Rustin ya. Cukup, Bu Rustin. Suaranya dibuka. Cukup? Oke, sebentar Bu Teti, saya mau tanya juga menyangkut yang tadi. Dokter, kebetulan saya sekarang lagi ada menangani yang seperti itu. Nah, yang lagi konseling ya dokter ya, yang ya seperti itu persis. Jadi mereka istrinya yang selingkuh dan kemudian sempatlah meninggalkan rumah ya selama kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi sekarang istrinya itu udah balik ke rumah. Sebenarnya sudah lama, udah ada hampir setahun dia balik ke rumah, tapi suami memilih keluar dari rumah, gitu, ya. Jadi ketika mereka datang kita ya katakan sharing lah ya seperti itu, konseling. Kan kita sarankan seperti tadi kayak kata Dokter Saud, ya udah saling mengampuni kan gitu kan. Kita kan sarannya begitu biar anak-anak nggak korban gitu. Nah, tapi si suami memilih saya tidak mau kembali ke rumah lagi. Jadi anak-anak tetap saya biayai, saya akan tetap lakukan bagian saya, tapi tidak satu rumah. Jadi keluarlah rumah, bahkan keluar dari kota gitu ya, satu kota tidak mau lagi gitu. Nah, jadi memang ini menarik sekali ya, justru kami sekarang sebagai tim merasa terbeban bagaimana meyakinkan suaminya ini, karena menurut suaminya ini sekali dia berbuat seperti itu nanti dia akan mengulangi lagi. Jadi seringnya kan sudah minta ampun, dia bilang saya nggak ngulangin lagi, udah saya minta ampun, saya udah minta maaf gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat nih ya dokter, di kasus-kasus sebelumnya itu kalau perempuan itu lebih mudah mengampuni, tapi dan mau menerima. Tapi ini ternyata karena yang dikecewakan ini bapak kepala keluarga, dia tidak mau, makanya dia pilih tinggalkan kota ya, bukan hanya rumah lagi, bukan ranjang lagi Pak yang tinggalkan, kota. Tidak mau lagi satu kota. Dan ini sampai sekarang masih terjadi. Jadi ya kita sering ngobrol gitu kan. Itu untuk meyakinkan suaminya itu bagaimana sebaiknya. Saya bilang kamu sudah mengampuni belum sih gitu. Kebetulan adik kelas sekolah. Saya bilang kamu udah ngampunin istri kamu belum sih? Dia bilang dia nggak terbuka. Dia bilang gini, ya udahlah yang penting dia kalau dia mau ngurus anak-anak ngurus. Kemarin setahun dia tinggalin saya urus kok anak-anak begitu. Jadi sampai sebegitu
lukanya rupanya hatinya sehingga dia belum bisa mengampuni. Terus saya bilang, kamu percuma ke gereja, saya bilang begitu kan. Kamu ke gereja tapi ternyata kamu tidak bisa mengampuni istri kamu. Saya gitu, maksud saya biar dia ini. Tapi sampai sekarang dia masih bertahan, belum bisa, dan dia bilang saya tidak gitu. Jadi saya udah, memang ya kalau kata orang kita, katanya kan dia orangnya polos, orangnya tulus-tulus saja. Jadi begitu marah memang dia bertahan dengan kannya. Nah, apa masukan Dokter Saud nih buat kasus yang seperti ini? Silakan, Dokter. Oke, terima kasih Bu Tiar ya. Jadi begini, apa penyebab mereka sampai mengalami hal seperti itu dulu ya. Penyebab seseorang, katakanlah apakah istri atau suami selingkuh ya, itu oleh karena hubungan mereka dengan Tuhan memang belum dekat ya, belum mengenal. Jadi belum di dalam Tuhan. Nah, itu udah pasti dijamin 100% lah. Ya, sekaligus tahu ayat, tahu begini, bukan itu. Artinya kasih kepada Tuhan itu yang belum. Nah, bagi ayat yang mana? Jadi kalau ayat-ayat pun kita nggak bisa pakai ayat-ayat pengampunan kalau itu tidak terjadi case dari mereka. Nah, misalnya bisa dipakai dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2 ya, bagaimana tentang mengasihi sesama. Nah, kalau dia sudah bisa memahami hal itu dengan mendalam, maka dia itu akan mencegah dia untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan kedua, dia bisa berbesar hati walaupun menderita ya atau sedih untuk mengampuni hal-hal yang tidak pantas di dalam dirinya, yang terjadi di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal yang lebih besar tidak terjadi. Kan gitu ya. Maunya kita kan misalnya kayak gini, ini tangan saya ini 5 jarinya sehat. Tetapi ketika salah 1 jari itu harus patah, walaupun dia ada nih patah nih ya atau cacat. Nah, kalau saya merasa kesel jengkel lalu saya potong semua, nah, kira-kira begitu kan? Lebih bagus saya menerimalah kondisi seperti ini, ya, nah, istilahnya begitu, daripada hilang semuanya. Nah, pengertian-pengertian gini juga tidak mudah, karena kalau tanpa campur tangan Roh Kudus dan kedewasaan rohani mereka yang terus terbangun, tidak akan bisa. Sehingga nanti perlahan-lahan dengan pasti, ya, orang tersebut itu kalau disirami tentang Roh Kudus, firman Tuhan, lama-lama dia akan memiliki pengertian. Nah, disitulah dia akan memperbaiki, menerima kelemahan dan kekurangan yang ada. Karena dia menyadari dirinya sendiri sebenarnya juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Gitu ya, yang mungkin tidak diketahui oleh pasangannya, kan gitu ya. Kan ada orang bilang begini, ada kesalahan istri yang kelihatan, ada kesalahan suami yang tidak kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita katakan mari kematangan. Tetapi yang mau saya sangkal gini, Bu. Ya, saya bukan membela laki-laki. Kalau ada kesalahan yang seperti itu, baik laki-laki mau perempuan juga tidak mudah untuk memaafkan. Ya, itu tidak ada beda laki-laki dan wanita, gitu ya. Itu sama responnya. Hanya yang membedakan barangkali gini, mungkin perempuan jauh lebih banyak yang lebih dekat dari Tuhan kepada Tuhan daripada laki-laki, mungkin begitu. Karena lebih banyak perempuan lebih dekat pada Tuhan daripada laki-laki, misalnya ya seorang istri daripada suami, sehingga ketika ada masalah kelihatannya istri jauh lebih banyak, lebih mudah ya memaafkan dan menerima, karena kedekatan dengan Tuhan yang bisa, kan nggak bisa gini. Contoh ya, saya katakan begini, doa Bapa kami itu kan minta pengampunan kepada Tuhan ya. Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni. Nah kan gitu. Jadi kalau dia berdoa ini, dia sadari dia bersalah berdosa, Tuhan ampunilah aku, istriku aku tahu dia selingkuh, tapi dia tidak tahu kalau aku udah selingkuh berulang kali. Nah kan gitu misalnya. Kan gitu, dia jujur. Jadi Tuhan ampunilah aku karena aku mengampuni ya istriku yang selingkuh, aku terima dia apa adanya. Lalu kalau ditanya, kenapa kok ngomong begitu kalau didengar sama temannya? Oh, kenapa? Ya kalau saya nanti ngomong sama istri saya juga selingkuhnya lebih banyak, yang tadinya mau rukun malah perang. Oh ternyata kau lebih ganas dari saya. Nah kan gitu. Jadi nggak bakal ketemu. Jadi nah, itu contoh-contohnya gitu ya. Nah begitu juga sebaliknya, saya nggak katakan juga gitu. Tuhan ampunilah ya suamiku yang selingkuh itu, dia jujur, tapi dia nggak tahu ya bahwa saya sebagai istri sebenarnya tanpa dia ketahui jauh lebih banyak selingkuh dari dia, kan gitu ya. Nah itu contohnya misalnya, cuman dia kan nggak tahu. Iya. Nah itu aja. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah
untuk bisa mengampuni seseorang itu adalah ketika dia tahu, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya. Amin. Kedekatan dia dengan Tuhan yang mendorong itu. Nah, kenapa? Karena seperti Kristus, dia mau mengampuni jemaatnya, umatnya, gerejanya, berkorban untuk itu. Dia akan lakukan, tapi kan tidak semudah itu mengutip ayat itu untuk kita lakukan. Kecuali kalau kita sudah masuk sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Amin. Kalau kita sudah masuk menjadi pelaku firman Tuhan itu, maka ayat itu akan mudah kita lakukan. Jadi kalau saudara dan saya sedang membimbing orang-orang yang kondisi seperti ini, jangan karena mengutip ayat lalu saudara pikir langsung selesai. Nah, sama dengan dokter, mentang-mentang saya kasih obat ini lalu pasiennya sembuh, ya nggak boleh gitu dong, gitu kan? Bisa saja obat itu dibuangnya gitu loh, dimakannya separuh udah enak terus dibuangnya, aduh makan obatnya malah pusing kepala dia buang, ya tanpa konsultasi lagi. Jadi itu yang saya katakan ya. Jadi berdoalah, dampingilah dengan baik, jangan menghakimi. Jadi kayak kalimat tadi misalnya, maaf nih Bu Tiar ya, nah, kalimat percuma kamu ke gereja itu nggak boleh. Iya, iya. Nah itu nggak boleh, karena kita harus mengetahui bahwa siapapun yang datang beribadah dengan alasan apapun, setiap dia datang ibadah kepada Tuhan, itu akan memiliki arti, walaupun kecil, ya, itu memiliki arti. Karena bisa saja ketika karena dia datang ke gereja itu, yang seharusnya dia menghadapi masalah, jadi terhindar dari masalah itu karena dia datang ke gereja. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya, jadi jangan ada yang bilang percuma. Karena kita nggak maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Saya rasa itu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Dokter Saud ya, luar biasa. Ya, baiklah Bapak Ibu, karena ya waktu kita juga, kita akan akhiri ibadah ataupun webinar pada malam hari ini. Ya. Ya, kita minta silakan Pak Dokter untuk menutup ibadah kita lah. Oh ya, silakan Dokter Saud. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih. Pada akhirnya Bapa, kami mengucapkan syukur kembali kepadamu, memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk membuat kami memiliki kesadaran bahwa kami adalah anak-Mu, bahwa kami telah diberikan otoritas, kemuliaan, dan kami adalah garam dan terang dunia ini. Biarlah apapun keadaan yang sudah terjadi dan yang sedang berjalan, kami bisa bangkit dan tidak tertipu lagi, sehingga kami bisa menjadi harapan Tuhan, harapan orang-orang yang kami kasihi, memperkenalkan Kristus melalui kehidupan kami, melalui tutur kata, sikap, perilaku kami, melalui kemurahan hati dan kebaikan kami. Kami membuat orang lain bangkit dari keterpurukannya. Kami menyadarkan orang agar mereka tidak tertipu. Karena kami ini bukan manusia biasa, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, tangan kasih-Mu memberkati, biarlah seluruh kami yang hadir pada saat ini maupun yang sudah live, terlebih Pastor Surbakti dengan tim di The Power of Love, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menuntun dan membimbing mereka. Jadikan mereka garam dan terang yang terus bersinar, walaupun keadaan apapun mereka tetap menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.